Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Para masyarakat Lombok Utara yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan, saat ini saya tidak sendiri dalam menjalankan podcast pada saat ini. Saya didampingi oleh politikus ulung, boleh kita katakan politikus ulung, karena beliau ini beberapa kali menjadi ketua tim, menjadi pimpinan dari pergerakan, menjadi komandan dalam perjuangan 3 pasang calon, 3 kali pemilihan, tidak pernah kalah. Beliau selalu menang. Siapa beliau? Nah, inilah beliau, yaitu Bapak Haji Simparudin. Salam perjuangan MJA. Jadi selamat pagi Bapak Haji. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beliau ini kalau dalam hal keseharian tidak pernah cemberut, selalu tersenyum. Insyaallah. Dimanapun kita temukan, dimanapun berada, kapanpun kita bersama beliau ini selalu tersenyum. Karena kemungkinan aura kemenangan itu sudah dirasakan ya Pak. Alhamdulillah, dari sejak awal kita berjuang sudah ada aura dan rasa, dan optimis kita menang. Kita tahu semua bahwa beliau ini merupakan sang komandan. Itulah julukan beliau saat ini yang beredar di kalangan milenial, di kalangan pemilih pemula, bahkan di senior politik. Kita mendengarkan nama beliau ini merupakan sebutannya sang komandan. Jadi tidak apa-apa kan Pak Haji kalau disebut boleh. sang komandan itu, karena yang namanya untuk mencapai gelar komandan ini enggak serta merta loh Pak Haji. Enggak simsalabim abrak gedabrak bagaikan membalik telapak tangan, itu bukan. Mungkin teman-teman ini memberi julukan sang komandan ini karena melihat keberhasilan dan kesuksesan yang Pak Haji Simparudin ini raih selama ini. Pertama dulu waktu mulai karir politik itu seperti apa itu Pak? Silahkan dijelaskan. Jadi sebetulnya saya ini kan jadi aparatur negara PNS itu Pak, masih pada zaman Orde Baru. Jadi waktu itu PNS itu harus wajib masuk partai politik, dalam hal ini Golkar. Nah, kesempatan ini saya banyak menimba ilmu di sana dari senior itu, sehingga kemudian pada pasca reformasi, di mana ASN itu tidak boleh lagi ikut campur, terlibat secara langsung di dalam politik, tapi ilmunya kita dapat dulu ini. Nah, itulah yang jadi modal kita sekarang ini dalam berjuang, ilmu yang kita pernah dapatkan di masa lalu itu. Tentu kita sesuaikan dengan era saat ini, terutama dari segi kita menata strategi seperti apa kita jalankan. Karena beda kalau zaman Orde Baru itu, karena kalau kekuasaan itu kan sangat mendominasi bagaimana kita meraup suara masyarakat sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang ini harus kita sesuaikan dengan kondisi sekarang ini, baik terutama dari pola strategi yang kita terapkan.
Ya, sebentar dulu Pak Haji. Umur sudah berapa Pak Haji? Saya ini sudah masuk 61. 61, masih berenergi untuk berpolitik gitu. Ya alhamdulillah, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa kita banyak, setidak-tidaknya masih bisa berkiprah untuk masyarakat, pembangunan daerah kita. Mantap Pak Haji. Nah sekarang ini kan dunianya nih Pak Haji, Haji Syamsuddin, kalau saya melihat dari beberapa orang tokoh politik yang ada di KLU ini, termasuk Pak Haji Syamsuddin ini merupakan senior, bahkan mungkin lebih senior dari yang senior, karena dari cerita ke cerita, kan saya ini juga keliling nih Pak Haji, keliling mendengar, menarik apa namanya itu, apa yang dijelaskan orang, yang diceritakan orang. Dulu Pak Syamsuddin itu sebagai ketua tim pada saat pemenangan Jona. Ya, Jona yang pertama. Yang Jona yang pertama. Waktu itu ada 4 pasangan calon yang tampil pemilu kada pertama. Ada pemilu kada 2015 itu ada 2. Pak Haji dulu di ketua timnya di siapa? Di NASA. Di NASA. NASA menang melawan Nadi. Kita lawan incumbent waktu itu. Terus yang ketiga itu tahun berapa itu? 2015 ya. Nah, terus yang kedua, yang ketiga, ya yang kemarin ini antara Jadi dan Joda. Oh Jadi Nadi dan Joda. Oh, iya. Najmul Suwardi. Ya, dan Joda. Ya, Johan Samsu dan Dhani Carter. Wah, berarti bisa kita simpulkan sosok ini merupakan ahli strategi. Dan saya dengar juga di beberapa tempat bahwa ada politik yang sedang dijalankan maupun yang akan dijalankan itu banyak mengadopsi gaya-gayanya Pak Haji Syamsuddin ini untuk mengatur strategi, terus kemudian langkah-langkah bagaimana untuk menggait massa, menarik simpatisan. Itu saya dengar itu mengadopsi gaya-gayanya Bapak itu Pak Haji. Tapi ya, saya ini setiap calon yang saya dukung 2015, 2010 termasuk sekarang ini beda-beda. Oh, beda-beda. Pola strateginya. Oh, pola strateginya. Ya, kan kalau sudah diikuti orang, jangan kita ada yang kita simpen nanti. Oh, jurus-jurus itu. Ya, jangan dilepas semua jurus itu nanti. Diikuti. Oh, berarti ini untuk NASA dulu lain. Nah, terus untuk apa lagi? Joda kemarin. Bukan untuk untuk Jona dulu. Jona dulu beda. Untuk NASA beda dan untuk Joda beda. Nah, sekarang juga beda. Nah, sekarang begini Pak Haji. Ini kita lihat, tapi tidak boleh kita keluarkan. Oh jangan ya. Saya tidak mengorek ke arah itu Pak Haji. Artinya itu kan strategi, tidak boleh bocor kan. Saya setuju dan sepakat itu Pak Haji. Ini beberapa dari bulan apa itu, ada pasangan calon, ada Pak Mariadi dan siapa dulu itu, yang Pak Zaki ya, yang kemarin ya, MZ apa itu. Terus kemudian disusul lagi dengan adanya paket dari Najmul dan Kus. Terus kemudian ada paket Nadi, ada paket Dhani dan Zaki. Ada paket Dr. Muksin dan Junidi Arif. Nah, karena Pak Haji Syamsuddin ini merupakan ahli dalam membidik dan menilik. Nah, ini semacam apa ini Pak Haji ya? Membidik dan
menilik apa kira-kira kenapa kok berlabuhnya Pak Haji ke MJA ini. Iya. Ya, jadi begini, saya itu ini kan niat kita di dalam perjuangan ini kan semata-mata bagaimana untuk kabupaten kemajuan daerah kita lah begitu. Ini tujuannya dulu. Sebab saya tidak ada kepentingan atau motivasi yang lain. Jadi disinilah saya menginginkan bahwa bagaimana pemimpin Kabupaten Lombok Utara ini betul-betul yang diinginkan oleh masyarakat itu, yang ideal, yang diinginkan, yang diharapkan oleh masyarakat itu. Jadi itulah sebabnya pemilu kada ini adalah momen bagi rakyat menilai pemimpin yang sudah-sudah ini. Oh begitu? Ya. Nah, karena ini merupakan momen, maka rakyat bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengevaluasi apa pemimpin yang kemarin ini, kalau apa mau diteruskan atau kalau menurut rakyat kita ganti. Kan ini rakyat itu yang punya kedaulatan. Nah, oleh karena itu saya ini juga di dalam menentukan siapa yang saya perjuangkan itu tidak lepas juga dari saya mendengar suara-suara rakyat di bawah. Turun ke masyarakat. Jadi tidak apa namanya hanya kemauan saya, oh ini yang kita dukung kan gitu. Jadi ini sudah kita turun dulu ke masyarakat, karena kebetulan saya ini kan pada waktu saya mengabdi sebagai apa namanya ASN itu memang banyak bertugas di lapangan. Di Bayan itu 16 tahun ya. Kemudian jadi camat di Gangga itu 3 tahun setengah. Baru kita kemudian demikian juga ketika saya jadi pejabat di kantor bupati, di sekretariat maupun di dinas itu memang saya banyak turun lah. Jadi saya paham sebenarnya apa yang diinginkan oleh masyarakat. Itu dasarnya kemudian apa namanya dari suara-suara masyarakat yang inginnya begini. Nah, maka saya kemudian memilih ini yang cocok dengan keinginan masyarakat gitu. Nah, kita flashback Pak Haji. Kemarin di Joda Akbar kan Pak Haji Simparudin ini sebagai ketua tim di situ. Pada saat pemerintahan Joda Akbar ini berjalan, kira-kira ada titik lemah atau titik lebihnya enggak? Menurut pandangan Bapak Simparudin sebagai ketua tim sekaligus sebagai ASN setelah itu. Nah, di mana kira-kira? Tolong diberi penjelasan. Jadi saya sebagai orang yang di depan memperjuangkan Joda Akbar kemarin. Nah, setelah dia terpilih, maka kewajiban saya mendampingi. Artinya kita kawal lah. Termasuk ketika saya diberikan kesempatan mengenal beliau sebagai asisten waktu itu, ya saya konsekuen mendampingi, karena inilah kita inginkan apa yang jadi harapan masyarakat itu betul-betul dilaksanakan dengan baik. Tetapi semua manusia namanya itu banyak kebaikannya, tapi kekurangannya juga pasti harus kita akui. Sebagai manusia itu tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kemudian di sini saya melihat dan kebetulan muncul kandidat baru lah yang dari generasi belakangannya. Nah, saya lihat inilah kemudian saya alangkah baiknya kalau ini yang
berikutnya yang diberi kesempatan untuk memimpin Kabupaten Lombok Utara ini. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi itu, suara-suara yang saya dapat dari tengah-tengah masyarakat itu. Haji, kelihatannya tegang nih. Iya. Silakan ngopi dulu. Oh ya, ayo. Ini disiapkan. Tidak tegang nih. Jadi supaya kita penjelasannya apa itu ya? Silakan ngopi dulu. Nah, sekarang ini kan dengan adanya peraturan MK yang berapa dua malam yang lalu, itu kira-kira apakah Pak Haji Simparudin sebagai ketua tim di paket MJA ini akan menambah strategi, mengurangi strategi, menetapkan koalisi, partai koalisi, atau menambah partai koalisi atau mengurangi partai koalisi tersebut. Sebagai ketua tim, silahkan untuk mengambil langkah-langkah tentunya untuk bagaimana memenangkan, karena isu yang berkembang saat ini bisa berkurang, bisa bertambah ini jumlahnya calon, bisa bongkar pasang barangkali dari calon ini yang tadinya ini Z berdampingan dengan F umpamanya ini, yang R berdampingan dengan S, akan bongkar koalisi, bongkar pasang lagi. Nah, bagaimana dengan MJA sendiri yang Pak Haji sebagai ketua tim suksesnya? Saya kira begini, MJA ini saya lihat justru paling siap dari awal. Dari tim pembentukan timnya dari awal sudah terbentuk sampai di tingkat desa, bahkan sudah sampai ke tingkat dusun-dusun. Jadi kita bukan dengan apapun kondisi, dengan adanya keputusan MK itu bukan kita mengurangi, tidak terpengaruh, tidak pengaruh apa-apa. Justru kita semakin nanti akan menguatkan. Karena saya sudah lihat ini sudah terjalin kekompakan antara tim relawan ini dari seluruh lini di kabupaten, kecamatan, desa, dusun itu dengan teman-teman partai koalisi ini. Dan teman-teman partai koalisi ini sudah terjalin lama kekompakan kita, maka saya kira tidak ada, kalau ada yang mau bergabung ya kita bersyukur, tidak juga saya rasa sudah cukup dengan ini, dan cukup, dan saya optimis dengan ini bisa kita menyelesaikan di dalam pilkada itu nanti. Sering saya dengar Pak Haji ungkapan, kalau kita ingin menang, kita harus kuat. Kalau kita ingin kuat, kita harus kompak. Kalau kita ingin kompak, kita harus bersatu. Kalau kita ingin bersatu, mari kita sering-sering mengadakan silaturahmi kepada masyarakat. Apakah itu sudah maksimal atau masih dalam perjalanannya politik MJA ini untuk meraup gitu di masyarakat ini? Memang itu tidak bisa kita abaikan, namanya kekompakan, apalagi kekompakan internal kita. Ini itu wajib, itu kompak itu wajib. Apalagi kemudian kita keutuhan persatuan kita di dalam tim ini harus betul-betul kita jaga. Tapi ada tambahan rumus kalau kita mau menang. Ya, silakan. Gimana rumusnya? Rumusnya mudah sekali. Harus lebih banyak kita. Kalau sedikit ya harus lebih banyak kita. Ya, nah bagaimana? Kitanya lebih banyak apa lebih banyak kita? Kita inilah pendukung yang kita dukung ini, MJA ini harus lebih banyak. Nah, untuk mencapai itu, inilah
kerja-kerja yang harus kita lakukan secara efektif dan terukur. Sebentar Pak Haji, saya garis bawahi. Kalau kita mau menang, Harus kita harus lebih banyak kita. Oh iya, berarti sih. bapak-bapak kita gitu. Nah, ini artinya dengan kerja-kerja itu kita harus lebih banyak meyakinkan masyarakat bahwa ini calon pimpinan yang paling baik untuk kita perjuangkan. Maksudnya di sini Pak sang komandan ini lebih banyak jumlah. Iya, jumlah yang jangan lebih banyak kita kan. Nanti ya kita itu kan dengan masyarakatnya kita. Nah sekarang begini Pak Haji, ini realita dan sering dialami oleh tim ini Pak Haji. Nah, ketika berjuang harus lebih banyak kita. Harus lebih banyak bukan kita. Itu maksud. Iya, dengar dulu Pak Haji. Ketika berjuang untuk lebih banyak kita. Tapi ketika sudah menang harus mengurangi kita kan gitu. Nah, bagaimana itu Pak Haji? Inilah salah satu kelemahan. Ya. Pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Ketika sudah berhasil, maka banyak dilupakan, termasuk para pejuang-pejuang ini. Kenapa? Justru teman-teman kita yang berjuang di bawah ini tempat menyalurkan aspirasi oleh masyarakat yang mereka ajak kemarin memilih itu. Nah, kemudian secara berantai gitu, teman-teman di desa menyampaikan ke kecamatan, teman-teman di kecamatan menyampaikan ke kita. Nah, kita ini nyambungkan ke pimpinan. Nah, tetapi ini yang sering diabaikan. Nah, maka muncullah kekecewaan itu. Nah, akhirnya apa? Termasuk tim-tim kita yang tidak merasa didengar aspirasi dari masyarakat yang disampaikan oleh tim kita itu diabaikan. Persoalannya antara lain di samping banyak juga yang seperti tadi disebutkan, kalau pada saat berjuang ini harus lebih banyak kita. Pada saat selesai harus dikurangi kita. Dikurangi kitanya. Berarti lebih banyak sananya ketimbang sininya gitu. Jadi sudah tidak bijaksana lagi. Nah, bijak situnya yang ada, bijak sininya kurang, bijaksananya dikurangi, bijak situnya yang lebih. Jadi bijak sini, bijaksana dan bijak situ. Nah, kira-kira menurut Pak Haji sebagai komandan tim pemenangan, apa yang langkah-langkah kalau seumpamanya ke depan ini Pak Haji berhasil memenangkan perjuangan ini, perjalanan dan perhelatan ini, kira-kira tim sukses yang lebih banyak mendukung MJA ini, apa yang kira-kira Bapak lakukan? Apakah harus pindah dukungan lagi atau memperjuangkan aspirasi dari tim-tim ini? Jadi begini, ini kembali saya katakan itu bahwa momen pilkada ini adalah momen yang sangat bagi masyarakat untuk menilai. Nah, kalau kita mendengar suara masyarakat, lah ini bagus Pak, ya kita lanjutkan. Tapi kalau masyarakat ternyata banyak yang kecewa, dijanjikan perbaikan jalan sekedar ngukur-ngukur, nah, tapi nanti menjelang pemilihan baru diukur lagi, janji besok kalau saya menang, kan gitu. Ini kan masyarakat kecewa. Kalau masyarakat sudah menyampaikan kekecewaannya, kan tidak mungkin saya teruskan memperjuangkan itu. Sehingga prinsipnya demi untuk rakyat, ya saya rela meninggalkan ini dan bersama-sama dengan masyarakat. Jadi kesimpulannya begini,
Bapak Haji Simparudin ini ingin mengatakan kalau seumpamanya pemimpin yang pada saat beliau jadi tim suksesnya itu menang, apa yang diinginkan masyarakat itu yang dilakukan oleh pemimpin itu, kemungkinan beliau ini tidak jadi ketua tim lagi, kan begitu. Berarti dia sudah puas dengan kebijakan-kebijakan dari pemimpin itu. Dia tidak perlu lagi beliau ini akan terus setiap pilkada beliau ini jadi ketua tim, karena apa yang kita perjuangkan itu bisa dinikmati oleh masyarakat dan tim sukses itu sendiri dan para pendukung itu sendiri. Nah, kira-kira Pak Haji, apa yang hendak disampaikan ke masyarakat Lombok Utara? Ini sebentar lagi tanggal 27 Agustus kan ada pendaftaran. 27 Agustus, 28, 29 pendaftaran. Kira-kira tim paket MJA ini pendaftarnya di hari keberapa? Di tanggal keberapanya? Nanti ini masih kita simpan dulu, jangan-jangan ini karena ini kan kita menentukan hari itu tentu kita banyak menerima saran, masukan mana yang baik dan seterusnya. Itu pertimbangannya itu. Ya kadang-kadang kita butuh WA dari langit lah gitu. Oh, yang 2, 3, 4 itu. Berarti subuh, maghrib, apalagi isya, asar dan zuhur. Pokoknya saya tidak paham kalau itu, makanya kita minta tunjuk itu. Kalau kita tidak tahu harus kita bertanya gitu. Saya setiap memutuskan sesuatu itu tidak pernah berdasarkan keinginan. Jadi selalu kita lewat proses. Proses itu kalau dalam suatu tim itu tidak boleh kita maunya kita sendiri, tapi harus kita bicarakan, kita musyawarahkan bagaimana terbaiknya. Karena dengan kita orang banyak menyampaikan pendapat, saran itu, nanti ada semacam kesimpulan yang kita sepakati bersama-sama, itulah yang terbaik. Demikian Pak Haji. Nah, silakan apa yang mau Pak Haji mau disampaikan ke masyarakat KLU dari ujung pemenang sampai ujung bayan, silakan. Mungkin ada pesan-pesan. Baik, terima kasih. Saya manajer tim pemenangan Bapak Dr. Muhsin Mukhtar Effendi MA yang berpasangan dengan Bapak Haji Junaidi Arif. Tentu berharap bahwa pada pemilu kada 2024 ini berjalan dengan aman, nyaman, damai. Mari kita gunakan momentum pilkada ini sebagai salah satu di dalam kita menentukan pilihan itu tidak berdasarkan tekanan, tidak berdasarkan intimidasi, tapi gunakan hak kita sebagai seorang merdeka, gunakan sebagai dalam memilih pemimpin, karena pemilu kada 2024 ini akan sangat menentukan bagaimana Lombok Utara ini ke depan dan seterusnya. Inilah momen terbaik bagi kita sekarang, masyarakat ini setelah 3 kali perjalanan pemilu kada, maka inilah yang sangat menentukan bagaimana Kabupaten Lombok Utara ini ke depannya di dalam rangka kita sama-sama mewujudkan mimpi kita Lombok Utara menjadi Lombok Utara yang maju, yang sejahtera, yang aman, nyaman, dan itu harapannya. Demikian tadi apa yang disampaikan oleh manajer tim, termasuk manajer. Ya. Oh, dalam MJA kan itu manajer. Tadi sudah saya bilang. Jadi setiap pilkada itu beda-beda. Oh, beda-beda istilah. Nah, kenapa? Nah, ini saya ingin jelaskan sedikit tentang manajer ini.
saya terinspirasi dari final Piala Dunia kemarin. Ya, betul. Jadi ternyata peran seorang manajer dalam menentukan tujuan perjuangan timnya itu ini sangat menentukan. Itu makanya diambil istilah manajer ini. Manajer tim pemenangan. Nah, kita ini kan mengatur, meminit potensi-potensi kekuatan yang ada itu bagaimana supaya menjadi kekuatan. Karena kita ketahui bersama, Pak Dokter ini hampir seluruh pelosok ini sudah dikelilingi. Sudah tahu dia, sudah pernah hadir. Tentu banyak masyarakat kita yang mengetahui beliau. Maka itu saya anggap sebagai potensi kekuatan yang harus kita himpun menjadi satu kekuatan di dalam rangka perjuangan itu. Makanya terinspirasi bahwa ini cocoknya itu manajer, ada wakil manajer 1, 2, 3 dan 1. Demikian berarti. Begini Pak Haji, dengan beradanya Pak Haji Simparudin ini di barisan MJA, ini kan tidak serta-merta ini dari lobby, dari ajakan barangkali, atau mungkin menawarkan diri. Nah, bagaimana itu prosesnya sehingga bisa jadi manajer di dalam? Saya ini tidak serta-merta begitu ada pemilu kada kemudian baru saya kenal dengan Pak Dr. Musin. Jadi begitu tahun pertama, pemerintahan tahun pertama, tahun 2010-2015 itu, jadi saya sudah asisten waktu itu. Salah satu tugas waktu itu adalah kita membentuk KPU pertama untuk penyelenggaraan pemilihan pertama. Pada saat itu 2009. Dan beliaulah yang saya cari karena unsur untuk tim seleksi itu adalah dari tokoh masyarakat atau tokoh agama. Saya lapor kepada Bupati, Pak, ini dari segi segala persyaratan ini saya kira cukup mumpuni. Saya cari beliau, Pak Dr. Musin. Pak Dr. Musin. Nah, kita ajak untuk ikut menjadi tim seleksi rekrut KPU pertama di Lombok Utara. Alhamdulillah beliau bersedia. Nah, dari sana kemudian dan seterusnya sampai hari ini saya banyak minta pendapat, banyak inilah sama beliau, bersinergi, berkomunikasi semuanya. Kemudian jadi sudah lama kita, termasuk ketika saya sering mewakili pimpinan di dalam rangka hadir bersama-sama beliau baik di pondoknya maupun di kegiatan-kegiatan di masyarakat. Itu lama kita menjalin hubungan baik dengan beliau. Dr. Muhsin Effendi, Dr. Muhsin Effendi, nama lengkap itu LCMA. Nah, kemudian untuk mencapai mendapatkan wakil sosok Junaidi Arif, Haji Junaidi Arif ini apa melalui musyawarah atau pinang meminang atau barangkali semacam apa gitu Pak Haji? Ya, kalau itu memang banyak pihak-pihak yang terlibat, namanya di politik ini. Tidak saja kita. Kalau saya waktu itu kemarin itu hanya sebatas memberikan saran masukan bahwa kriteria yang saya sampaikan itu bukan orang siapa yang memenuhi kriteria ini silakan dipilih lah gitu. Itu kira-kira masukan. Nah, tentu dari banyak pihak, ada dari tokoh-tokoh partai, tokoh masyarakat juga pasti banyak memberikan masukan kepada beliau. Tetapi akhirnya kemudian dari saran, masukan dan lain sebagainya, kemudian beliau mempertimbangkan ini yang cocok. Dan alhamdulillah setelah beliau kemudian dipilih menjadi calon wakil beliau, saya juga memang sangat kenal dekat dengan beliau ini. Jadi sangat mudah kita ketika nanti beliau
takdirkan memimpin Lombok Utara ini, saya yakin tidak seperti sudah kadang-kadang bercerai sebelum waktunya. Oh, jadinya layu sebelum berkembang, kan banyak istilah ini. Mengalah sebelum berperang, pisah sebelum bertanding. Walaupun sudah menang, nanti di tengah perjalanan sudah tidak cocok, beda. Nah, berarti kira-kira menurut pendapat sang manajer, sang komandan, sinergi dari Pak Dr. Muksin dengan Pak Junidi Arif ini, kalau seumpamanya memenangkan perhelatan ini, apakah menurut Bapak sampai akhir atau bagaimana? Saya berkeyakinan seperti itu. Pertama, calon wakilnya ini adalah politisi. Ini tidak main-main, beliau pernah 4 periode di Kabupaten Lombok Utara, itu 2 periode, kemarin di provinsi 2 periode. Jadi pengalaman ini tentu sebagai modal menahodai nanti Lombok Utara ini ya, ketika beliau memimpin. Demikian juga Pak Doktor ya. Siapa yang meragukan Pak Doktor? Sekolahnya itu sudah paling tinggi sudah itu. Tidak ada sekolah S4 lagi. Tidak ada. Ya, makanya itu dia yang. Jadi sudah apa yang kita ragukan? Kemudian dari segi pengalaman, siapa yang mengatakan beliau tidak pengalaman? Beliau itu seorang ASN, seorang dosen. Kemudian di tengah-tengah masyarakat beliau memimpin forum komunikasi kerukunan umat beragama. Dan lain-lain, beliau memimpin pondok pesantren. Jadi pengalaman-pengalaman ini saya kira modal yang sangat cukup bagi pemimpin yang kita harapkan. Kalau saya melihat ini sangat ideal. Dikatakan ini tidak ada pengalaman birokrasi. Ketika beliau menjadi dosen itu sudah apa lagi namanya? Kalau sudah ASN ya birokrasi. Dan beliau juga di kampus itu mungkin banyak jabatan-jabatan di kampus itu yang beliau pegang, dan belum pernah kita mendengarkan hal-hal yang tentang beliau. Terakhir Pak Haji, Pak Manajer, pikiran 3 berapa sebutan ini? Apa Meleo? Manajer, komandan, ketua. Ini sudah diborong sama Pak Haji ini, Pak Haji Simpar ini. Kita masyarakat KLU ini berbagai macam agama, berbagai macam suku, adat, dan apa istilahnya itu, boleh dikatakan campuran. Nah, ketika ada rumor Pak Haji, ada istilahnya itu calon pribumi, calon impor. Nah, kira-kira istilah-istilah ini sedang yang Pak Haji sikapi yang sedang berkembang di masyarakat ini kan, seperti di Facebook, di media sosial lain itu ada yang mengatakan itu kan tidak tinggal di KLU, tidak tinggal di ini, tidak tinggal di di orang itu. Bagaimana Pak Haji menyikapi, apakah ini merupakan semacam keberuntungan ke depan bagi MJA untuk menghadapi isu-isu ini begitu? Bagi saya, jadi ini kan pendapat masyarakat, dan masyarakat memang melihat. Tidak bisa kita tutup-tutupi zaman sekarang ini. Masyarakat yang menilai itu, kita hanya mengikuti. Nah, terkait dengan apakah adanya isu-isu seperti ini akan menguntungkan kita atau tidak, bagi saya itu apapun isu itu tetap kita harus percaya diri dengan ikhtiar kita, bahwa tidak boleh kita menganggap isu-isu ini kadang-kadang membuat kita jumawa. Wah, kalau itu ini gampang, tidak begitu. Tetap kita sesuai dengan konsep-konsep tahapan dan strategi kita itu harus berjalan
secara efektif dan terukur. Itu prinsipnya kalau saya di dalam perjuangan. Efektif, perjuangan kita sangat efektif dan terukur hasilnya. Nah itu. Nah sebab kalau tidak memenuhi dua unsur ini ya, walaupun isu-isu yang menguntungkan, tapi perjuangan kita tidak efektif, kemudian tidak terukur, hasilnya percuma. Maka tetap kita menjalankan apa yang menjadi konsep-konsep di dalam kita menjalankan perjuangan. Sebelum ditutup Pak Haji, ada kira-kira yang disampaikan ke tim atau partai pendukung untuk perjuangan ini? Apa pesan Pak Haji sebagai ketua, sebagai manajer kepada tim yang sudah terbentuk, barangkali silahkan. Ya, baik, terima kasih. Ini harapan saya kepada seluruh elemen kekuatan, terutama kepada tim pemenangan MJA ini, termasuk saudara-saudara saya dari koalisi partai. Apa yang sudah kita bangun selama ini, kerjasama yang baik, kemudian kekompakan, serta keutuhan di dalam kita berjuang ini harus tetap kita jaga dan pelihara. Dan saya berkeyakinan, karena yang namanya politik itu godaan-godaan itu banyak. Kadang-kadang ada tim kita mau dibajak di tengah jalan, kurang-kurang kuat imannya, bisa goyang. Dan ada beberapa memang goyang imannya, tapi itu tidak berpengaruh terhadap perjuangan kita. Jadi kuncinya saya tetap mari karena ini sudah panjang perjalanan kita, apa yang sudah kita perjuangkan selama ini, dan kita sekarang ini sudah sampai kepada dekat dengan finish. Maka jangan sampai ikhtiar-ikhtiar kita yang sudah panjang ini kemudian membuat kita lemah, apalagi kendur semangat kita. Justru semakin harus kita tingkatkan, kita terus kompak, kita terus bersatu menjalankan agenda-agenda yang sudah kita sepakati dan sudah kita tetapkan dengan tetap ikhtiar itu berjalan dengan efektif dan terukur hasil. Demikian Pak Haji, terima kasih atas kedatangannya di podcast kami pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menang Pak Haji. Mudah-mudahan Lombok Utara maju dan sejahtera di bawah pimpinan Bupati yang ke depan baru. Demikian Pak Haji, terima kasih sekali lagi atas kedatangannya di podcast kami. Demikian tadi apa yang kami bincangkan bersama manajer tim dari MJA. Sudah penjabaran, sudah penjelasan sudah sangat sempurna dan sangat terukur seperti yang beliau bilang. Kami akhiri podcast pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.